kertas catatan, ya. Boleh disiapkan kertas catatannya. Mohon ditunggu sebentar, kata Mas Fajar. Anjih, anjih. Ya. Sedang laptopnya ada teknis apa itu? Oh, anjih, anjih, anjih. Ya, mohon ditunggu sebentar teman-teman. Eh, Siapkan catatan-catatannya ya, sahabat semuanya. Bisa disiapkan catatannya karena nanti insya Allah akan banyak sekali insight, ya, insight-insight baru yang nanti akan memperkaya khasanah keilmuan terutama bagi teman-teman yang eh, belum pernah ikut terapi ataupun menjadi terapis ataupun menjadi tenaga medis dan sebagainya. Ini benar-benar akan menjadi satu hal yang baru, menjadi satu hal yang baru. Nanti akan ditemukan, oh ternyata bisa ya begini ya. Pun begitu juga dengan terapis, ya, terapis yang mungkin belum pernah mengenal PAS ya. Dulu mungkin sudah pernah bekam, mungkin ada FASDU, mungkin herbalis juga ada di sini, atau mungkin ada yang ahli pijat juga di sini, mungkin juga ada dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Nanti insya Allah juga akan memperkaya khasanah keilmuan kita, ya. Dan saya ini juga melihat di sini, Masya Allah, banyak yang muda-muda ya ternyata ya. Tadi saya melihat ada beberapa yang Masya Allah muda dan kita memang butuh darah-darah muda. Ya, Masya Allah. Ini ada Pak Imam Mutakin ya. Ini saya manggilnya Mas atau Pak ya? Mas aja biar lebih kelihatan muda. Asik. Masih masih jomblo atau sudah nikah nih? Masih jomblo. Beneran ya? Iya, Karena bisa jadi nanti dapat jodoh di sini ya. Oke. Kemudian ada Mas Ozi ya. Mas Ozi dari mana Mas Ozi? Dari Jogja. Oh, Mas Ozi dari Jogja, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah untuk video sudah siap ditampilkan. Video ini teman-teman, ini insya Allah akan kurang lebih durasinya 1 jam 40 menitan ya. 1 jam 40 menit ya. Jadi teman-teman, eh, kami minta untuk bisa fokus ya, untuk bisa fokus, kemudian bisa dicermati. Kemudian bisa dicatat hal-hal yang penting. Baik, mohon teman-teman bisa menyimak dengan baik. Kepada Mas Fajar, kami persilakan Mas Fajar. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, eh, di sesi pertama, di hari pertama kali ini, kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu mengenal apa itu pas al-kasau. Ya. Tentu di video juga sudah ada ya yang kita bagikan ya di grup, sedikit banyak gambarnya sudah ada di situ. Namun di sesi kali ini kita ingin coba bahas lebih lengkap lagi. Ya. Berikut juga nanti ada hal yang sifatnya fundamental dalam keilmuan pas, dan ini kita ingin sampaikan agar nanti selama 2 hari, ya termasuk nanti ke depannya juga, cara pandang kita terhadap keilmuan pas ini sama, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar selama pelatihan ini tidak ada yang gagal paham, begitulah ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Baik, nah biar lebih runut dan biar lebih jelas kita ikuti alur slide ya. Nah sebelum kita bicara banyak tentang pas ini, saya awali dulu, boleh masuk ke slide Mas? Saya awali filosofi Salampas ya. Salampas tadi sudah diawali sama MC kita ya, mengajak Bapak Ibu semuanya ya memekikan Salampas dari rumah masing-masing ya. Saya nggak tahu sih Bapak Ibu tadi teman-teman apakah betulan teriak di rumah atau enggak gitu ya. Karena kebayang kalau teriak betulan mungkin kayaknya seru gitu ya. Mungkin ada yang kaget di sampingnya, ini kok tiba-tiba ada yang teriak Salampas gitu kan. Tapi di sini menarik teman-teman. Kita punya 4 tanpa ya di Salampas kita, jargon kita ya. Apa aja? Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Ya ini sementara nggak bisa lawan langsung suara ya teman-teman ya. Bapak Ibu hanya bisa ketik di kolom chat ya. Nggak apa-apa. Tapi respon itu menunjukkan keseriusan dan berarti Bapak Ibu teman-teman semuanya fokus menyimak video yang live stream yang kita tampilkan ini ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Salampas ini, teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari semangat di Pas Al-Kasau, ya. Yaitu bagaimana kemudian kita mencoba menghadirkan, ya, ikhtiar untuk menjemput kesembuhan. Karena kalau kita bicara berobat, Bapak Ibu ya, ikhtiar untuk menjemput kesembuhan itu kan pilihannya banyak, ya. Pilihannya banyak sekali dan salah satunya dari sekian banyak pilihan itu adalah Pas Al-Kasau itu sendiri.
Dan di PAS kita punya semangat bagaimana kemudian menghadirkan, menawarkan solusi, yaitu kemudian tanpa harus bergantung dengan 4 ini. Tanpa harus menggunakan operasi, ya, tanpa kemudian juga harus menggunakan obat, tanpa kemudian juga menggunakan alat, dan apalagi menggunakan jimat. Ya, ini bagian dari semangat kita. Dan ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya, di filosofi Salampas ini kita bukan dalam posisi yang ngajak saingan atau ngajak perang gitu ya, ngajak senggel gitu ya. Dengan ilmu kesehatan lainnya, bukan dalam ranah kita saing-saingan, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi semangat kita adalah kita menawarkan bagian dari solusi. Tanpa operasi, ini ya seperti tadi kita sampaikan ya, kita ingin tawarkan solusi yang kemudian kalau bisa tanpa operasi dulu kenapa tidak, begitu ya. Dan kita ingin tawarkan itu kepada mereka atau mungkin Bapak Ibu yang juga ikut pelatihan ini, mungkin juga punya hal keluhan-keluhan ya, yang dengan landasan itu kemudian meniatkan untuk belajar keilmuan pasal kasau ini, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah kesembuhan Bapak Ibu juga nantinya. Nah, ini operasi Bapak Ibu. Sekaligus di sini menggaransi teman-teman semuanya bahwa teman-teman para peserta selama 2 hari ini Bapak Ibu tidak akan, bahkan sampai nanti ya, insya Allah kan nanti setelah program pelatihan 2 hari, Bapak Ibu tetap akan bisa mendapatkan akses ya untuk belajar lebih dalam, bahkan dikawal, bahkan dipandu, di coach ya, di coaching selama 21 hari pendampingan. Nah ini luar biasa sekali ya. Ini kelas online ini memang Masya Allah ya, ini kemudahannya luar biasa banyak sekali. Nanti saya akan gambarkan betapa nikmat dan mudahnya kelas online ini ya. Nanti di perjalanan slide kita akan sampaikan itu. Nah, ini sekaligus menggaransi Bapak Ibu bahwa selama 2 hari ini teman-teman tidak akan kita ajarkan bagaimana caranya ngoperasi orang, nah, gitu ya. Itu tidak akan Anda dapatkan di pelatihan PAS ya. Karena kita tanpa operasi. Kemudian tanpa alat. Ini juga sama teman-teman sekalian. Semangat kita adalah bagaimana kita menawarkan ikhtiar berobat yang itu tanpa harus menjadikan orang itu bergantung dengan alat tertentu. Di PAS, Bapak Ibu, mungkin barangkali di sini ada yang pernah jadi pasien ya, pernah merasakan terapi PAS, atau mungkin pernah menyaksikan ya keluarganya atau siapapun pernah terapi PAS dan menggunakan alat. Kadang ada yang pakai sarung gitu ya, kadang ada yang pakai palu ya. Ini kalau saya sebutin jadi kebayangnya agak horor-horor gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi gak apa-apa. Nanti di perjalanan belajar teman-teman pasti akan kenal itu semuanya. Kadang pakai setrika bahkan Bapak Ibu. Wah, coba terapi pakai setrika coba ya. Luar biasa. Nah, alat-alat yang kita pakai ini sifatnya adalah alat yang itu mudah untuk didapatkan, mudah untuk diakses. Semua orang punya. Artinya adalah kalau ada yang tidak punya dia bisa pinjam tetangganya gitu ya. Kalaupun dia mau beli harganya pun terjangkau, dia bisa bayar itu ya. Jadi semangat kita tanpa alat itu adalah bagaimana kemudian menjadikan orang itu bisa sehat tanpa kemudian harus selalu melulu menggunakan lah gitu maksudnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekaligus lagi-lagi ini menggaransi bahwa selama 2 hari ini Bapak Ibu teman-teman tidak akan kita ajarkan cara memasang alat tertentu pada tubuh orang tertentu atau memasang alat pada tubuhnya Bapak Ibu gitu ya. Itu tidak akan kita ajarkan. Kemudian tanpa obat juga sama. Tanpa obat di sini lebih cenderung kepada concern kita kepada obat-obatan ini yang dikonsumsi terutama yang masuk ya, yang diminum. Yang kemudian punya banyak efek samping. Ini terutama banyak muncul di obat kimia sintetis ya. Karena kalau kita bicara obat kimia, obat herbal pun yang kita juga hadir di tangan kita ya dalam bentuk kapsul dan seterusnya itu sudah proses kimiawi kan. Jadi dia juga masuk obat kimia gitu ya. Tapi kita lebih fokus kepada bahasan tentang obat kimia sintetis yang memang punya banyak sekali efek samping, bahkan tidak jarang yang justru menimbulkan sisi lain gitu ya. Jadi tujuannya mau ngobatin apa tapi dia punya resiko ke bagian tubuh yang mana gitu ya. Kan sering begitu ya. Kita dengarkan dan kita temui di lapangan begitu. Nah, kita tawarkan solusi yang kemudian bisa kalau tanpa harus minum obat bisa sembuh, kenapa tidak? Nah gitu ya, yang kita ajarkan adalah di situ. Sekaligus ini menggaransi bahwa 2 hari ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan tidak akan kita ajarkan mengenai tentang ramu-ramuan obat dan bagaimana dan seterusnya, gitu ya. Itu sekaligus garansi. Kemudian tanpa jimat. Tanpa jimat ini adalah tentu ini harus semangatnya seorang Muslim ya. Bagaimana menjaga akidah sekaligus teman-teman sekalian
Tidak hanya menjaga diri kita sendiri, Bapak Ibu, tapi bagaimana juga semangat kita untuk menjaga orang lain. Dan betapa banyak kaum muslimin, ya saudara-saudara kita, yang harus tergadaikan akidahnya hanya karena ingin menjemput kesembuhannya, ya. Sudah karena saking tidak sabarnya, maka kemudian sampai menggadaikan akidah, akhirnya dia berbuat kesyirikan, ya. Dengan jimat misalkan. Ya, jadi semangat kita di tanpa jimat adalah kita ingin menjadi bagian dari solusi yang tidak hanya memikirkan kesehatan, tapi juga kita ingin menjadi bagian solusi yang memutus rantai kesyirikan yang terjadi di dunia pengobatan terutamanya. Gitu ya, ini semangat kita teman-teman ya. Jadi mohon nanti terutama kalau ada peserta di sini yang mungkin dari tenaga kesehatan nanti tidak terlalu no offense ya. Tidak ada ketersinggungan yang terjadi di Salampas ya. Karena ini kadang dulu menjadi sedikit agak sensitif gitu ya di teman-teman tenaga kesehatan lain ya. Jadi semangat kita di situ Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, itu sekilas ya filosofi tentang Salampas. Jadi silakan nanti diingat-ingat karena nanti bisa jadi akan keluar di ajakan MC-MC kita di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Jadi dihafalkan, diingat-ingat terus ya. Nanti juga kalau pas ikut ujian bisa jadi juga keluar pertanyaannya ya. Baik, kita lanjut lagi sekarang. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, saya masuk terlebih dahulu membahas tentang konsep sakit dan sembuh dalam agama kita. Ya, ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita bicara panjang kali lebar tentang pas al-kasau ya, karena poin-poin yang akan kita bahas di sini adalah hal-hal yang sering kali terlupa di tengah-tengah masyarakat, terutamanya bagi kita kaum muslimin. Ya. Kita akan tadaburi beberapa ayat dan beberapa hadis gitu ya yang berkaitan dengan singgungan tentang bahasan tentang sakit dan juga kesembuhan agar ini bisa jadi panduan utama kita karena mau bagaimanapun kita muslim, panduan hidup kita yang paling sempurna adalah agama kita sendiri, Islam, dan Islam menyeluruh ya. Syariatnya itu universal ya. Syariatnya itu komprehensif. Dia meliputi segala sesuatu ya. Hal urusan apapun itu semuanya ada panduannya di dalam agama kita, termasuk bahasannya ketika apalagi ini menyangkut nyawa seseorang gitu ya, mengawal sakit sampai dengan sembuhnya seseorang. Maka pasti juga agama pasti akan hadir di situ. Ya, kita akan sama-sama belajar di situ. Baik, nas pertama yang akan saya angkat adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Kahfi. Ini potongan ayat ya teman-teman ya. Ini adalah potongan ayat di surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, wala yadlimu Rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan pernah berbuat dolim kepada siapapun. Kenapa kok tiba-tiba bahas dolim? Ini menarik ya. Coba Bapak Ibu atau teman-teman sering nggak mendengar? Atau bisa jadi jangan-jangan ini pernah terbetik di perasaan kita, feeling kita. Karena kan bisa jadi di antara kita ada yang sedang diuji dengan sakitnya ya. Pernah nggak kebayang atau bahkan kita sering nggak mendengar kalimat orang yang kemudian dia blame dirinya sendiri. Dia seperti seolah-olah merasa bahwa dia sedang dideskripsikan oleh Tuhan. Ya. Dia merasa didiskriminasi, merasa tidak mendapatkan belas kasih, gitu ya. Merasa menjadi orang yang itu tersingkirkan dari manusia lain. Dengan kalimat ketika diuji dengan sakit, kok saya yang harus diuji dengan begini ya, gitu ya. Kenapa kok harus saya yang diuji sakit? Kenapa kok sakitnya begini, gitu ya? Kalimat-kalimat begini. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Dan seterusnya lah. Kalimat-kalimat yang itu menggambarkan seolah-olah ada ketidakadilan yang sedang dia rasakan. Atau dalam bahasa ayat yang sedang kita singgung ini, ada kezaliman ya, yang sedang dia merasa dia tuh sedang merasa dizalimi gitu ya. Kenapa kok harus saya yang sakit, yang lain enggak? Kenapa kok saya yang nggak bisa makan ini, yang lain biasa? Dan seterusnya lah ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Kira-kira banyak nggak komentar-komentar seperti ini? Atau barangkali di antara teman-teman, Bapak Ibu peserta ada juga yang terbersit juga pikiran yang sama. Kenapa kok saya diuji dengan sakit begini ya? Merasa seperti seolah-olah harusnya enggak gitu ya. Jadi merasa seperti seolah-olah kita sedang disingkirkan, sedang diminggirkan dan seterusnya. Nah, bicara tentang zalim ini teman-teman sekalian. Ini kan luar biasa ya, apalagi kalau misalnya sampai betulan dia menuduh Tuhan zalim kepada dirinya, naudzubillah, itu luar biasa sekali ya. Kita bicara zalim nih teman-teman. Zalim itu kalau kita bicaranya konteks di dalam bahasan syariat, karena kita bicara zalim ini bicaranya bahasan syariat ya. Dalam bahasan agama kita, zalim itu dimaknai dengan makna dia satu, setidaknya di antara makna yang sering dijelaskan kepada kita adalah meletakkan sesuatu
bukan pada tempatnya. Makanya kemudian dalam hal apapun, bahkan sampai hal-hal sepele pun ya, kalau itu bukan pada tempatnya, itu sudah masuk bagian dari kezaliman. Nah, mana yang kedua teman-teman sekalian adalah diantaranya yang juga sering dijelaskan oleh para guru.